Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang kedua iaitu fardu kifayah lagi, iaitu mengkafankan jenazah. Wajib mengkafankan jenazah iaitu sehelai kain yang menutupi aurat jenazah. Bagi lelaki-laki antara pusat dan lutut. Ini wajib ditutupi dengan sehelai kain. Bagi lelaki wajib iaitu menutupi antara pusat dan lutut. Itu mengkafan. Aurat wanita, budak ataupun si kungsa, masalah jenazah iaitu seluruh badannya, melainkan iaitu muka dan telapak tangan. Ini masalah jenazah. Kalau aurat masalah solat, aurat budak, itu seperti aurat lelaki. Tapi masalah jenazah, dikafankan jenazah seluruh badannya sebagaimana iaitu yang dikatakan wanita, tidak ada beda. Wanita seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Apabila tiada kain kafan, maka bolehlah mengkafankan iaitu dengan membalut dengan rumput atau dengan tanah lumpur. Apabila tidak ada iaitu kain kafan, boleh dibalutkan dengan rumput. Misalnya ini jenazah, ambil rumput, balut. Misalnya ini jenazah, ambil tanah lumpur, balut. Begitu. Dibolehkan. Wajib iaitu dengan tanah yang suci. Atau rumput itu rumput yang tidak bernajis. Tidak bernajis, kena tai binatang. Iaitu rumput ataupun tanah yang suci. Itu selapis. Sunat 3 lapis kafan bagi laki-laki yang menutup aurat. Ini sunat. Dan haram mengkafankan mayat itu yang lebih daripada 5 lapis. Lebih daripada 5 lapis ini haram. Haram dikafankan jenazah yang lebih. Ukuran 5 lapis ini bagi laki-laki iaitu dengan ditambahkan baju beserta surban. 5 lapis ditambahkan baju gamis beserta surban, pakai surban pada jenazah. Bagi si perempuan ditambahkan baju lalu dipakai cadar. Lalu dipakai cadar, itu 5 lapis. Dihitung 5 lapis, memakai baju gamis beserta cadar, itu wanita. Bagi si laki-laki memakai baju beserta surban, itu adalah pada wanita, pada laki-laki. Pada lelaki memakai surban, pada wanita memakai cadar, itu jenazah. Ini adalah sunat. Yang lebih itu adalah haram. Yang lebih itu adalah haram. Meskipun ada kafan yang diwakaf. Meskipun ada kafan yang diwakaf untuk memakai kepada jenazah, tetap haram, tidak boleh. Ataupun diberikan oleh saudaranya, diwakaf oleh saudara, lalu untuk pakai lebih, hukumnya haram. Atau lebih-lebih lagi haram yang memakai iaitu kafan Baitul Mal. Ini banyak udah hadiah dari Baitul Mal, iaitu untuk memakai kafan. Tidak boleh. Hukumnya haram. Apalagi Baitul Mal kampung. Sudah dikumpul-kumpul iaitu titipan.
Dengan sebab titipan iaitu giliran itu haram dipakai yang lebih, kecuali diambil satu saja, selapis kafan. Kalau memang tidak ada kafan pada dirinya, dia tidak punya apa-apa, tidak punya baju sehelai, tidak ada ditinggalkan yaitu baju sehelai ketika dia mati, maka boleh dipakai yaitu kafan ansuran, kafan yang diuruk, kafan yaitu mal kampung. Kalau memang ada hartanya, haram dipakai yaitu yang berupa hutang. Itu giliran mal kampung. Hari ini kumpul. Besok mati orang lain, pakai untuk orang lain. Mati orang lain, pakai untuk orang lain lagi. Mati orang lain, pakai. Haram dipakai bagi orang yang punya harta sehelai baju di badannya waktu mati. Apalagi ada sawah 1 hektar. Apalagi ada kebun sawit 1 hektar. Apalagi ada kereta 1 waktu mati. Lebih lagi haram yaitu uang yang dikumpul-kumpul hutang. Itu pakai untuk jenazah. Apalagi misalnya ada anaknya yang punya uang, haram dipakai yaitu yang punya ansurannya, yang diansur-ansur. Karena itu berupa hutang, wajib bayar giliran. Kafan itu wajib pada orang-orang yang diwajibkan nafkah. Yang memberi kafan itu diwajibkan kepada orang yang beri nafkah. Misalnya mati anak, wajib atas ayahnya. Misalnya mati isteri, wajib atas suaminya. Tidak boleh dipakai punya ansuran orang lain. Tidak boleh. Dan haram yaitu diterimakan, yaitu kafan dari dari satu lagi, dari ansuran yaitu pemberian, diansur-ansur oleh kawan-kawan. Ansur-ansur beli sikit-sikit, ini uang 2.000, ini 3.000, 4.000, 5.000, kumpul. Sudah dikumpul, beli kafan. Haram. Haram. Tidak boleh. Kalau mau bersedekah, sedekah uang. Sedekah uang itu ada dikasih timba di situ. Timba ataupun ada ember di situ, ataupun ada piring di situ, ditaruh beras di dalam. Mau sedekah berapa? 1 juta, masukkan ke situ. Jangan disedekahkan kafan. Kafan ada yang wajibnya pada anaknya ataupun pada hartanya yang ditinggalkan, di situ wajib kafan. Jangan bawa kafan ke tempat orang mati. Begitu mati orang tua kita, langsung kafan dulu dibeli. Begitu mati siapa saja yang di rumah kita, kafan dulu dibeli. Dan papan kerunda. Jangan tunggu yang dibawa sama orang lain. Haram dipakai kalau memang ada harta, kecuali orang yang ditempa air seperti orang tsunami, enggak ada siapa-siapa. Itu baru boleh pakai. Apalagi baitul mal yang dikumpul itu melalui daripada yaitu bertahun-tahun yang dikumpul. Itu bertahun-tahun dikumpul uang itu hingga ada terkumpul begitu untuk beli jenazah, untuk beli kafan untuk jenazah. Itu haram. Karena banyak orang yang memiliki punya. Banyak orang punya, kita pakai untuk kita. Dan sunat membawa yaitu jenazah segera atau lari-lari kecil. Waktu kita membawa jenazah, yaitu sunat membawa yaitu dengan lari-lari kecil, pelan-pelan. Sunat membawa jenazah dengan cepat-cepat, yaitu lari-lari kecil. Begitu sunat. Dan sunat yaitu mengantar mayat jenazah itu laki-laki ataupun perempuan adalah yang membawanya yaitu laki-laki. Sunat dibawa oleh laki-laki, baik jenazah itu laki-laki ataupun jenazah itu perempuan.
Makruh iaitu berbicara pada saat membawa jenazah. Atau orang yang mengikuti, iaitu yang mengiringi jenazah. Ini makruh berbicara. Sekalipun di dalam membawa jenazah itu berzikir, zikirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, juga itu makruh. Atau bukan itu, sambil dibawa jenazah dibaca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dari turun rumah sampai ke kubur, makruh. Baca Yasin di rumah. Di rumah dibaca. Itu makruh pada membawa jenazah. Makruh lagi iaitu memasang lampu, iaitu pada kuburan. Makruh memasang lampu pada kuburan. Pada pendapat Qil, haram. Makruh memasang lampu pada kuburan. Pada pendapat Qil, haram. Tiada haram dan tiada makruh memasang lampu pada kuburan karena hajat. Misalnya mau mengkhatam Quran. 3 hari ataupun 3 hari 3 malam ataupun 5 hari 5 malam ataupun 7 hari 7 malam pada kuburan oleh orang-orang yang dipandang jauh daripada maksiat. Orang yang membaca Quran di atas kubur, khatam Quran di atas kubur, 3 hari 3 malam, 5 hari 5 malam ataupun 7 hari 7 malam, orang yang jauh dipandang maksiat. Waktu kita lihat orang itu cocok untuk membaca Quran di atas kubur. Kalau kita lihat itu cocok untuk membaca Quran di atas kubur, dipandang iaitu tentang masalah maksiatnya dan masalah ilmu dan diamalkannya. Dia adalah berdasarkan dari pendidikan. Dia sudah belajar di dayah-dayah, berarti kita suruh untuk membaca Quran di kubur. Kalau memang itu tidak pernah belajar, tidak tahu hukum, bisa membaca Quran, itu jangan dibaca Quran di kubur. Karena tahu membaca tidak tahu hukum, itu jangan. Dan haram memasang lampu pelita, lampu ataupun pelita, kalau orang zaman pelita. Kalau orang Aceh dikatakan ruah ataupun panyot. Jangan dipasang pelita ataupun lampu pada kuburan, iaitu memperlombakan Al-Quran. Haram pasang lampu pada kuburan untuk memperlombakan Al-Quran. Yang maksudnya diperlombakan Al-Quran, yang membaca Quran di atas kubur lalu ada penonton, ditonton oleh orang. Yang ditonton oleh orang itu adalah seperti sandiwara. Hukumnya seperti hukum sandiwara. Kita ambil orang misalnya dari Melabuh 1 orang, dari Tunom 1 orang, dari Lamno 1 orang, dari Banda Aceh 1 orang, dari mana-mana lah, sampai bawa ke kuburan kita, ke makbarah umum, buat pantas di situ. Lalu di situ berlombalah, bersendiwaralah, dilonton oleh orang-orang lain. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Yaitu membaca Quran, memperlombakan di atas kubur. Yang ditonton itulah sendiwara. Itu haram. Kalau baca Quran, khatam, tidak ada ditonton. Berapa orang? 10 orang, 5 orang, 2 orang. Itu dengan tidak ada pengeras suara. Langsung dia khatam Quran. Yang mengerti khatam Quran. Bagaimana? Bukan perlombaan. Karena banyak bahasa dikatakan tadarus. Tadarus itulah lomba juga. Itu haram hukumnya di atas kubur. Kalau di luar daripada kubur itu silakan.
Silahkan, itu hukum ada lain hukumnya, hukum bagaimana, itu boleh. Itu tidak boleh pada perkuburan dihidupkan lampu untuk mengadakan sendiwara, sekalipun sendiwara Al-Quran, membaca Al-Quran lomba, itu hukumnya haram. Meskipun diundang, dikasih uang banyak, itu tetap hukumnya haram, harus mengerti. Jangan sudah diundang, sudah asal sudah ada uang. Untuk apa uang haram yang dikerjakan? Demikian. Ini adalah penjelasan tentang kafan. Yang pertama yaitu mandi, kemudian kafan. Kemudian baru penjelasan nanti yaitu tentang masalah solat kalau memang Islam, kemudian dikebumikan. Ini baru dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.